Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kita bertemu lagi masih pada pertemuan ketiga. Kali ini adalah video keempat, yaitu penerapan operator pada bahasa pemrograman C++. Sebelumnya pada video 1 saya sudah mengenalkan bahasa pemrograman Dev C++, berikut struktur program C++ dan contoh program sederhana. Kemudian pada video kedua saya menjelaskan tentang penerapan tipe data. Video ketiga saya menjelaskan tentang penerapan konstanta dan variabel pada C++. Dan kali ini video keempat saya akan menjelaskan tentang penerapan operator pada C++. Baik, saya akan share screen. Operator adalah tanda yang digunakan untuk melakukan operasi tertentu di dalam program. Dengan operator, kita dapat melakukan operasi perhitungan, perbandingan, dan lain-lain. Jenis-jenis operator di sini ada 4, yaitu ada operator penugasan, aritmetika, relasi, dan logika. Operator penugasan adalah operator yang digunakan untuk memasukkan atau mengisikan nilai ke dalam suatu variabel. Di sini kita bisa menggunakan operator sama dengan, contoh, di sini ada dua buah variabel A dan B bertipe int atau bilangan bulat. Kemudian di sini kita masukkan nilai 20 ke dalam variabel A, dan kita juga masukkan nilai 30 ke dalam variabel B. Jadi operator sama dengan di sini dapat digunakan untuk mengisi nilai dari berbagai macam tipe data, bisa berupa bilangan, yaitu bulat dan real, kemudian boolean, string, dan karakter. Berikutnya adalah operator aritmetika. Operator yang bisa kita gunakan di sini adalah perkalian, pembagian, sisa hasil bagi, penjumlahan, dan pengurangan. Untuk perkalian bentuknya asterisk, kemudian pembagian bentuknya slash, sisa hasil bagi kita gunakan persen, penjumlahan dan pengurangan seperti biasa kita gunakan tanda tambah dan kurang. Dan di kolom contoh di sini Anda bisa lihat contoh penggunaan operatornya. Nah, kemudian ada istilah operator pemberi nilai aritmetika. Contohnya begini. Operator pemberi nilai aritmetika. Contoh, misalkan ada ekspresi A sama dengan A ditambah 1. Ini bisa kita tuliskan menjadi A plus sama dengan 1. Kemudian A sama dengan A dikurang 1. Ini bisa kita tulis A kurang sama dengan 1. A sama dengan A dikali 1 bisa kita tulis A kali sama dengan 1. A sama dengan A slash 1 bisa kita tulis A slash sama dengan 1. Kemudian A sama dengan A persen 1 ini bisa kita tulis A persen sama dengan 1. Nah, plus sama dengan, minus sama dengan, kali sama dengan, bagi sama dengan, persen sama dengan, ini disebut dengan operator pemberi nilai aritmetika. Kemudian ada juga operator penambahan dan pengurangan. Ya, ini tadi yang sudah saya tuliskan. Nah, kemudian ada lagi operator penambah dan pengurang. Kalau penambah disebut dengan increment dan pengurang disebut dengan decrement.
operator ini digunakan pada operan yang bertipe bilangan bulat ya, hanya yang bertipe bilangan bulat. Jadi contohnya seperti ini. A sama dengan A plus 1 itu bisa ditulis dengan A plus plus. Saya tuliskan saja di sini. A sama dengan A plus 1 itu bisa dituliskan menjadi A plus plus atau plus plus A. Kemudian A sama dengan A dikurang 1 bisa ditulis A minus minus atau minus minus A. Ini hanya berlaku untuk yang penambahannya 1 dan pengurangannya 1. Tidak bisa yang selain dari 1. Ya. Jadi kalau A plus plus ini namanya operator penambah ya atau increment. Kemudian kalau A minus minus atau minus minus A ini disebut dengan decrement, operator pengurang. Kita kembali ke slide. Nah, kedua penulisan yang tadi saya tuliskan itu mempunyai arti yang berbeda. Jadi kalau operatornya itu diletakkan di depan, jadi kalau misalnya plus plus atau minus minusnya diletakkan di depan variabel, maka akan maka akan langsung dilakukan apabila operator plus plus atau minus minusnya diletakkan di depan variabel, maka proses penambahan atau pengurangannya akan langsung dilakukan pada saat menjumpai ekspresi tersebut. Sehingga nilai variabel tadi akan langsung berubah ya begitu ekspresi ini ditemukan. Jika operator plus plus atau minus minusnya diletakkan di belakang variabel, maka proses penambahan atau pengurangannya akan dilakukan setelah ekspresi tersebut dijumpai. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ya. Saya copy saja. Ya, di sini ada contoh program operator penambah dan operator pengurang. Nah, di sini saya menggunakan file header-nya stdio ya. Ini file header stdio ini adalah standar input output. Jadi perintah-perintah yang ada pada stdio itu contohnya di sini adalah printf ya. Kalau iostream kan cout, cin ya, tapi kalau stdio di sini perintahnya dia pakai printf. Nah, perhatikan di sini pada baris 4 saya punya variabel A nilainya 10, variabel B nilainya 5. Kemudian baris 5 sampai 10 saya mau mencontohkan menggunakan operator penambah plus plus dan operator pengurang minus minus. Pada baris 6, pada baris 5 itu nanti akan dicetak nilai A-nya. Kemudian pada baris 6 ada perintah plus plus A. Ya. Kemudian pada baris 7 akan dicetak A lagi setelah di-plus-pluskan di awal. Kemudian pada baris 8 akan dicetak nilai B, kemudian baris 9 akan dilakukan operator pengurang, minus-minus B-nya diletakkan di awal, di depan B. Kemudian pada baris 10 nilai B-nya akan dicetak. Ini adalah contoh operator plus plus dan minus minus diletakkan di depan variabel. Nah,
Garis 12 sampai 18 ini adalah contoh outputnya. Tapi sebelumnya kita jalankan dulu programnya ya. Nah, perhatikan di sini, ini sudah keluar hasilnya. Anda bisa lihat di sini, pada baris 5 dia akan mencetak nilai A. A kan nilainya 10 ya, jadi akan dicetak 10. Kemudian pada baris 6 ada perintah meletakkan plus-plus di depan variabel A. Nah, kalau posisi operator penambahnya diletakkan di depan variabel, maka nilainya langsung berubah 11. Kemudian pada baris 7 akan dicetak lagi A dengan posisi yang terakhir 11. Kemudian pada baris 8 akan dicetak B, B kan nilainya 5 ya. Kemudian pada baris 9 ada perintah mengurangkan nilai B di mana letak operator minus-minusnya diletakkan di depan B sehingga langsung berkurang 1 menjadi 4. Kemudian baris 10 nilai B-nya dicetak lagi, nilai B-nya sudah berubah menjadi 4 ya. Jadi kalau kita letakkan di depan operatornya, maka hasilnya langsung berubah ya. Oke. Sekarang kita coba jika operator penambah dan pengurangnya kita letakkan di depan. Dengan program yang sama, saya ganti. Compile lagi. Nah, Anda lihat di sini ada sedikit perbedaan. Jadi kalau kita letakkan operator penambah dan pengurangnya di belakang variabel, maka ketika di plus-plus, ini kita lihat yang A dulu ya. Jadi kan awalnya A itu nilainya 10, kemudian pada baris 6 diperintahkan untuk menambah plus-plus ya, tapi plus-plusnya diletakkan di belakang variabel A. Nah, jadi di sini di memori atau yang kita lihat di sini itu hasilnya masih tetap 10, tapi sebenarnya di memori itu dia sudah berubah menjadi 11. Nah, di baris 7 dia baru berubah 11. Kemudian pada baris 8 akan dicetak B 5 ya. Kemudian ada perintah mengurangkan B minus-minus, maka hasilnya tetap 5. Tapi di memori sudah berubah ya menjadi 4. Sehingga ketika ditampilkan maka di sini yang dicetak sudah berubah menjadi 4. Jadi begitu ya perbedaannya. Saya ulangin, kalau operator increment-nya itu diletakkan di depan variabel, maka begitu ada perintah plus A, langsung nilainya berubah, bertambah. Tapi kalau nilai increment-nya itu diletakkan di belakang variabel, maka ketika akan dicetak belum berubah, tapi di memori komputer sudah berubah nilainya menjadi 11. Begitu juga dengan operator decrement. Kalau diletakkan di depan variabel, kemudian ada perintah minus-minus, maka dia akan langsung berkurang 1. Tapi kalau misalnya letak operator decrement-nya diletakkan di belakang variabel, kemudian ada perintah untuk mengurangi, dia tidak langsung berubah, tapi di memorinya sudah berkurang 1. Begitu ya. Ya,
Semoga bisa dipahami. Kita kembali ke slide. Ya, selanjutnya kita ke operator relasi. Operator relasi digunakan untuk membandingkan dua buah nilai. Hasil dari perbandingan operator ini menghasilkan nilai numerik 1 itu untuk true atau 0 untuk false. Ya. Nah, ini operator-operatornya. Kalau sama dengan itu, sama dengannya ditulis 2 kali. Kemudian kalau tidak sama dengan, itu dituliskan tanda seru sama dengan. Jadi berbeda dengan yang ada yang sudah saya jelaskan pada pertemuan pertama, kalau di flowchart tidak sama dengan itu ditulis dengan lebih kecil, lebih kecil, lebih besar. Ya. Waktu pertemuan pertama, itu kalau di flowchart tidak sama dengan, itu dituliskan dengan bentuk seperti ini. Tapi kalau di C++ tidak sama dengan itu, dituliskan dengan seperti ini. Ya. Ini kita kembali lagi. Ini sekarang kita langsung ke contoh. Ini ada contoh 3. Copy dulu ya. Oh, 3. Contoh 3 di sini penggunaan operator relasi. Sebelum dijalankan, ini saya jelaskan terlebih dahulu. Ada pada baris 4 ada variabel A, B, C, D, E, F, X, Y, itu tipenya semuanya float. Kemudian pada baris 5 dan 6 adalah perintah untuk memasukkan nilai X dan nilai Y. Kemudian pada baris 7, di sini variabel A itu isinya X sama dengan Y. Variabel B isinya X tidak sama dengan Y. Variabel C isinya X lebih besar daripada Y. Variabel D isinya X lebih kecil dari Y. Variabel E isinya X lebih besar atau sama dengan Y. Dan variabel F isinya X lebih kecil atau sama dengan Y. Kemudian pada baris 8 sampai baris 13, ini adalah contoh penggunaan operator relasi. Sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Ya, kita jalankan saja programnya. Sebentar, ini ada yang salah. Out, masukkan nilai X. X. Oh, sebentar, ini ada yang saya kurang menambahkan using name space std. Lagi. Nah, dia minta masukkan nilai X. Misalkan nilai X-nya
kita masukkan 5 ya. Kemudian nilai Y kita masukkan 2. Tadi di penjelasannya, kalau misalnya setelah dibandingkan hasilnya true atau benar, maka itu sama dengan 1. Ya. Tapi kalau misalnya setelah dibandingkan hasilnya salah atau false, maka false itu sama dengan 0. Jadi true itu sama dengan 1, false sama dengan 0. Kita lihat di sini, hasil dari 5 sama dengan 2. 5 itu kan tidak sama dengan 2, maka ekspresi ini kan salah. Maka di sini munculnya 0. Ya. Kemudian, hasil dari 5 tidak sama dengan 2. Benar kan? Maka di sini nilainya true atau 1. Hasil dari 5 lebih besar atau sama dengan 5 lebih besar dari 2, maka benar hasilnya adalah true atau 1. Hasil dari 5 lebih kecil 2 sama dengan 0. Ini salah atau false, maka di sini nilainya 0. Hasil dari 5 lebih besar atau sama dengan 2. Nah, di sini ada 2 operator lebih besar atau sama dengan, seperti yang saya jelaskan di pertemuan pertama ya. Kalau ada 2 operator, salah satunya benar, maka pasti hasilnya benar. Maka di sini nilainya 1. Ya. Kemudian hasil dari 5 lebih kecil atau sama dengan 2. 5 itu kan memang lebih kecil sama dengan 2. 5 itu kan lebih besar daripada 2. Maka kedua operator ini salah. Dua-duanya salah. Masih ingat tabel kebenaran? Kalau salah atau salah, maka hasilnya salah, yaitu 0. Ya, jadi ini contoh penggunaan operator relasi. Kita kembali lagi ke slide. Ternyata tadi itu angka, oke. Tadi kan X-nya kita masukkan 5 ya, Y-nya 2. Kalau di contoh ini X-nya dimasukkan 6, Y-nya 4. Baik, selanjutnya ada lagi operator logika. Digunakan untuk menghubungkan dua buah operator relasi menjadi sebuah ungkapan kondisi. Hasil dari operator logika ini menghasilkan nilai numerik 1 atau true atau 0 atau false. Jadi kalau kita menggunakan operator relasi dan operator logika, maka hasilnya atau jawabannya itu berupa nilai numerik ya. Bisa 1 atau 0. 1 itu true, 0 itu false. Nah, ini adalah operator logika yang sering digunakan. Kalau N, itu kita tuliskan operatornya simbol ampersand sebanyak 2 kali. Operator logika OR adalah simbol vertikal, ditulis 2 kali. Kemudian kalau operator logika NOT itu kita tuliskan dengan simbol tanda seru. Ya, masih ingat ya dengan tabel kebenaran yang sudah pernah saya jelaskan di pertemuan yang pertama. Jadi, 2 pernyataan itu akan benar apabila jika 2 pernyataan itu dua-duanya benar, maka hasilnya adalah benar. Selain itu salah ya. Tapi kalau OR salah satu pernyataan itu benar, maka hasilnya benar. Ya, mungkin sebaiknya kita langsung ke contoh ya. Ini ada contoh 4, contoh penggunaan operator logika N. Kita kopikan.
Ya, di sini ada pada baris 5 ada 7 variabel A, B, C, D, E, F, G, semua bertipe float. Kemudian pada baris 6 sampai 8 kita masukkan nilai A, B, dan C-nya. Kemudian pada baris 9 sampai 12 itu adalah ekspresi ya, ekspresi matematika. Baris 9 itu variabel D itu isinya A ditambah 4 lebih kecil dari 10, variabel nomor baris 10, variabel E isinya B lebih besar A ditambah 5, kemudian baris 11 isinya variabel F isinya C dikurang 3 lebih besar atau sama dengan 4, dan baris 12 variabel G itu isinya D, N, E, N, F. Jadi pada baris 12 ini kita gunakan operator N, ya. Operator N-nya digunakan atau dioperasikan terhadap 3 buah variabel yaitu D, E, dan F. Tapi sebelumnya pada baris 9 sampai 11 variabel D, E, F itu dilakukan operasi matematis. Baik, kita jalankan ya programnya. Ya, pertama-tama kita masukkan nilai A. Yang diminta nanti nilai A, B, dan C. Misalnya kita masukkan A-nya 1 ya. Kemudian B-nya 2, C-nya 3 ya. Kemudian perhatikan nomor baris 9. D sama dengan A tambah 4 lebih kecil 10. A tadi kan 1 ya. 1 tambah 4, 5. 5 lebih kecil 10. Jadi D itu isinya 5 lebih kecil 10. Kemudian kita lihat variabel E, nomor baris 10. B lebih besar dari A tambah 5. A-nya itu isinya tadi 1 tambah 5, 6. B-nya 2. Jadi 2 lebih besar dari 6. Ya, itu isinya. E isinya 2 lebih besar dari 6. Kemudian nomor baris 11. C dikurangi 3 lebih besar atau sama dengan 4. C-nya itu nilainya 3. 3 kurang 3, 0. 0, jadi variabel F itu isinya 0 lebih besar atau sama dengan 4. Nah, kemudian pada baris 12, variabel G itu isinya proses D di-N-kan dengan E, di-N-kan dengan F. Nah, kalau seperti ini berarti kita N-kan dulu D dengan E, baru setelah itu hasilnya di-N-kan dengan F. Ya. Nah, kita lihat hasilnya. Hasil dari D sama dengan A plus 4 lebih kecil 10 adalah 1. Artinya benar ya. Kemudian hasil dari E sama dengan B lebih besar A tambah 5 adalah 0. Artinya salah. Kemudian hasil dari F sama dengan C dikurangi 3 lebih besar atau sama dengan 4 adalah 0. Artinya juga salah. Nah, kemudian dari ketiga nilai logika ini masing-masing di-N-kan. D kita N-kan dengan E. D kan 1. E 0. 1 dan 0. Salah satu salah, berarti hasilnya 0. Ya. Kemudian 0 tadi kita N-kan dengan F. F itu 0. 0 dan 0 maka hasilnya adalah 0. Ya. Jadi ini adalah contoh penggunaan operator logika N. Sekarang kita ke contoh penggunaan operator logika OR. Kita lihat contohnya. Kita langsung ke contoh. Ini saya copy lagi. Operator logika OR. Sepertinya programnya sama ya, cuma diganti dengan OR. Sebentar saya cek dulu. A plus 4 lebih kecil 10. Dia lebih besar dari A
Ya, isinya sama. Baik, kalau gitu di programnya tinggal saya ganti N dengan OR ya. Nah, di nomor baris 12 ini saya ganti dengan OR. Ya, sekarang kita lihat hasilnya. Masukkan nilai A-nya lagi. Kita masukkan sama seperti tadi ya. A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3. Nah, prosesnya sama seperti tadi ya. Nanti akan dicari nilai D, E, dan F. Kemudian hasilnya nanti di-OR-kan. Jadi masing-masing variabel itu di-OR-kan. D di-OR-kan dengan E, kemudian hasil D OR E itu di-OR-kan dengan F. Kita lihat hasilnya. Yang D itu hasilnya 1 berarti benar, yang E hasilnya 0, dan yang F hasilnya 0. Kemudian kita OR-kan ya, D OR, oh ini belum saya ganti ini ya. Sebentar saya ganti dulu ya. Ini saya ganti dulu. Satu, dua, ya. D di-OR-kan dengan E. 1 OR 0. Benar atau salah? Kalau kita pakai OR, salah satu benar, maka hasilnya benar, yaitu 1. Kemudian 1 kita OR-kan dengan F. F0. 1 OR 0. Benar atau salah? Hasilnya benar. Maka di sini adalah 1. Ya, nanti silakan dicoba programnya. Contoh program menggunakan operator logika AND dan OR. Ya, selesai ya. Jadi itu tadi contoh penerapan operator di bahasa pemrograman C++. Jadi kalau kita review kembali, operator itu ada 4, operator penugasan, aritmetika, relasi, dan logika. Operator penugasan di sini fungsinya untuk memberikan suatu nilai. Dan kita gunakan operatornya sama dengan. Sama dengannya ditulis 1 kali. Kemudian operator aritmetika yang bisa kita gunakan di sini adalah kali, bagi, sisa hasil bagi, tambah, kurang. Nah, sisa hasil bagi ini operator yang kita gunakan adalah persen. Kalau kali kita gunakan asterisk, kalau bagi kita gunakan slash ya, yang bentuknya garis miring. Kemudian tadi juga ada istilah operator pemberian nilai aritmetika. Jadi contohnya kalau A sama dengan A plus 1 itu bisa dituliskan A plus sama dengan 1. Kalau A sama dengan A dikurang 1, maka bisa ditulis A kurang sama dengan 1. Begitu juga berlaku untuk kali, bagi, dan sisa hasil bagi. Kemudian ada juga istilah operator penambah dan operator pengurang, increment atau decrement. Nah, kalau operator penambah, kita gunakan operatornya plus-plus ditulis 2 kali. Nah, plus-plus ini bisa ditulis di depan variabel atau di belakang variabel. Kalau diletakkan di depan variabel, maka begitu ada proses increment, hasilnya langsung bertambah 1. Tapi kalau operator plus-plusnya diletakkan di belakang variabel, maka ketika ada proses increment, dia belum langsung berubah, tapi di memorinya sudah berubah. Sehingga kalau dicetak kembali isi dari variabelnya, maka hasilnya sudah berubah, bertambah. Begitu juga untuk operator decrement minus-minus. Jika diletakkan di depan suatu variabel, kemudian dilakukan proses decrement, maka hasilnya langsung berubah atau berkurang 1.
Tapi kalau misalnya operator decrement-nya diletakkan di belakang variabel, kemudian dilakukan pengurangan, maka tidak langsung berubah, tapi di memori sudah berkurang 1, sehingga kalau dicetak kembali isi variabelnya, maka sudah berkurang 1. Kemudian operator relasi, operatornya itu lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, tidak sama dengan, dan sama dengan. Nah, kalau operator relasi sama dengan itu, sama dengannya operatornya ditulis 2 kali. Dan kalau kita gunakan operator relasi, maka jawabannya adalah 1 atau 0. 1 itu menyatakan true, 0 menyatakan false. Operator logika juga ada 3 ya yang sering digunakan, yaitu and, or, dan not. And itu dituliskan dengan simbol ampersand sebanyak 2 kali, or dituliskan dengan simbol vertikal sebanyak 2 kali. Kalau kita gunakan operator logika juga hasilnya berupa 1 atau 0. Ya, 1 menyatakan true, 0 menyatakan false. Baik, demikian untuk pertemuan ketiga tentang penerapan tipe data, variabel konstanta, dan operator pada C++ sudah selesai. Mudah-mudahan dari seluruh video yang saya buat itu bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.